Kamu tahu kenapa negara-negara besar di Indo-Pasifik mulai nervous sama Indonesia? Bukan karena populasi kita 280 juta. Bukan karena ekonomi kita tumbuh, tapi karena diam-diam, tanpa banyak bicara, Indonesia baru saja menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern. Jangkauan 280 km, kecepatan maks 5, akurasi 10 meter. Dari jarak itu, rudal ini bisa masuk lewat jendela. Dan itu baru satu dari senjata yang akan kita bahas hari ini. Karena ternyata, selama kita sibuk debat politik dan drama sosmed, TNI diam-diam membangun sesuatu yang mengubah peta kekuatan regional secara fundamental. Tetap di sini. Karena setelah video ini, cara kamu melihat Indonesia tidak akan pernah sama. Selama puluhan tahun, ketika negara-negara tetangga kita berlomba membangun kekuatan militer, Indonesia masih bertumpu pada roket artileri konvensional. Astros II dari Brasil, RM-70 Grad. Senjata yang cukup untuk pertempuran terbuka, tapi bukan untuk era ancaman modern. Banyak yang mengkritik, TNI ketinggalan zaman, jangkauannya pendek, akurasinya amburadul. Kritik itu tidak sepenuhnya salah dulu, tapi 2025 mengubah segalanya. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHAN ITBM 600 dari Turki. Ini bukan roket biasa. Ini adalah versi ekspor dari Bora, buatan Roketsan, perusahaan pertahanan Turki yang namanya sudah mengguncang industri senjata global. Spesifikasinya mengerikan dalam artian yang baik, jangkauan 280 km, dari Surabaya bisa menyentuh target ratusan kilometer dengan presisi bedah. Hulu ledak 470 kg, cukup untuk meratakan sebuah pangkalan militer. Kecepatan maks 5, hipersonik, nyaris tidak bisa dicegat sistem pertahanan standar. Akurasi CEP kurang dari 10 meter, dari jarak ratusan kilometer. Rudal ini bisa masuk lewat jendela. Dan karena kendaraan peluncurnya berbasis truk 8x8, sistem ini bisa bergerak cepat, bersembunyi di hutan Kalimantan, lalu menghilang sebelum musuh sempat membalas. Baterai pertama ditempatkan di Kalimantan Timur, tidak jauh dari IKN, ibu kota baru kita. Pesan strategisnya sangat jelas. Siapapun yang mengancam jantung Indonesia akan merasakan akibatnya. Ini bukan sekadar pembelian senjata. Ini adalah pernyataan kedaulatan. Indonesia punya 17.000 pulau, garis pantai lebih panjang dari keliling bumi, dan ZEE seluas hampir 3 juta kilometer persegi. Melindungi semua itu butuh lebih dari sekadar kapal patroli. TNI AL membangun apa yang disebut para analis militer sebagai kill zone, zona kematian bagi kapal musuh manapun yang berani masuk tanpa izin. Senjata utamanya? P-800 Yachon dari Rusia. Ini predator laut sesungguhnya. Rudal supersonik berkecepatan Mach 2,5 hingga 3 ini terbang sangat rendah di atas permukaan laut. Sea skimming untuk menghindari radar musuh. Jangkauan 300 km. Tika Yachon menghantam. Tidak ada kapal perang yang selamat begitu saja. Exocet MM40 Block 3 dari Prancis. Nama ini legendaris. Dalam Perang Falklands 1982, dua rudal Exocet menenggelamkan kapal perang Inggris dan membuat dunia tercengang. Versi terbaru yang dimiliki Indonesia bahkan lebih canggih. Jangkauan 200 km, mampu bermanuver menghindari sistem pertahanan modern, dan tahan terhadap jamming elektronik. C-705 dari Cina. Rudal ringan ini dipasang di kapal cepat rudal, armada kecil yang gesit. Bayangkan gerombolan ikan barakuda, kecil, cepat, dan menyerang bersamaan dari berbagai arah. Itulah doktrin swarm attack yang ditakuti di perairan sempit. Tapi puncaknya belum tiba. Maret 2026, Indonesia menandatangani kesepakatan akuisisi BrahMos, rudal supersonik buatan India-Rusia yang sudah membuat Filipina disegani di Asia Tenggara. Kecepatan Mach 3, jangkauan 290 km lebih, manuver ekstrem yang membuat sistem pertahanan musuh kewalahan. Dengan BrahMos, Yachon, dan Exocet beroperasi bersamaan, TNI AL bukan lagi sekadar penjaga pantai. Mereka adalah angkatan laut pemukul yang mampu menyerang, bukan hanya bertahan. Di udara, pertempuran modern dimenangkan jauh sebelum pilot saling melihat satu sama lain. Era dogfight ala film Top Gun sudah lewat. Sekarang, yang menang adalah yang menembak duluan dari jarak puluhan bahkan ratusan kilometer. TNI AU sudah ada di sana. AIM-120 AMRA-AM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile dari Amerika adalah raja rudal udara modern. Radar aktif, fire and forget. Pilot menembak lalu bisa langsung manuver menghindari serangan balasan sementara rudal mengejar targetnya sendiri. Digunakan pada F-16 Fighting Falcon kita. Dari sisi Sukhoi Su-27 dan Su-30, pilot kita punya R-77 untuk jarak jauh, R-73 untuk pertarungan jarak dekat yang mematikan dengan kemampuan manuver tinggi, dan R-27 sebagai opsi menengah. Kombinasi persenjataan barat dan timur ini bukan kelemahan. Ini adalah keuntungan strategis. Diversifikasi sumber artinya embargo dari satu negara tidak melumpuhkan seluruh angkatan udara kita. Dan ketika Rafale mulai berdatangan, rudal Meteor, yang diklaim sebagai rudal udara ke udara paling canggih di dunia saat ini dengan no escape zone terluas, akan bergabung dalam arsenal kita. Langit Nusantara akan benar-benar terkunci. Serangan terbaik tidak berguna jika aset vital kita bisa dihancurkan lebih dulu.
Itulah mengapa pertahanan udara sama pentingnya dengan kemampuan ofensif. Indonesia membangun sistem layer defense, pertahanan berlapis seperti bawang yang memaksa rudal atau pesawat musuh menembus lapisan demi lapisan sebelum bisa mencapai target. Lapisan terluar, NASAMS Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Sistem ini sudah terbukti secara tempur, bahkan digunakan untuk melindungi Washington DC menggunakan rudal AMRAAM yang sama dengan jet tempur kita. 2 baterai sudah beroperasi melindungi Jakarta dan infrastruktur kritis. Lapisan menengah, berbagai sistem dari Prancis Mistral Swedia, RBS-70, dan Polandia, Grok. Lapisan dalam, Starstreak dari Inggris. Rudal dengan kecepatan Mach 3,5 yang dirancang khusus menghancurkan helikopter dan pesawat serang rendah. Sedang dalam proses, Hisar dari Turki, sistem menengah yang akan mengisi celah antara NASAMS dan rudal jarak pendek. Musuh tidak bisa sekadar mengirim pesawat atau rudal jelajah dan berharap berhasil. Setiap sudut langit Indonesia kini punya penjaga. KHAN ITBM 600 yang menembus pertahanan musuh dari jarak 280 km. BrahMos yang melesat di atas lautan dengan kecepatan 3 kali suara. AMRAAM yang mengunci pesawat musuh sebelum mereka sadar ada bahaya. NASAMS yang menjaga langit ibu kota. Ini bukan pamer, ini bukan propaganda. Ini adalah realita geopolitik yang sedang terbentuk di Indo-Pasifik. Indonesia tidak membangun kekuatan ini untuk menyerang. Doktrin kita jelas, pertahanan aktif bukan ekspansi agresif, tapi deterrence yang kuat, kemampuan untuk membuat musuh berpikir 2 kali, 3 kali, 100 kali adalah fondasi kedaulatan yang sesungguhnya. Hingga 2030, prediksinya bahkan lebih ambisius. Ratusan rudal BrahMos, baterai KHAN tambahan, sistem SAM jarak menengah baru, dan bisa jadi, rudal hipersonik pertama buatan dalam negeri dari tangan insinyur-insinyur Indonesia sendiri. Peti Pindad dan program roket Erhan bukan sekadar proyek penelitian. Mereka adalah investasi kemandirian bangsa. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada satupun jengkal tanah air ini yang terlindungi secara otomatis. Di balik setiap sistem senjata canggih itu ada prajurit, insinyur, dan perencana strategi yang bekerja dalam diam agar kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Indonesia sedang menulis babak baru, bukan sebagai penonton, bukan sebagai korban dinamika kekuatan besar, tapi sebagai poros maritim dunia, dengan gigi yang cukup tajam untuk mempertahankan setiap titik koordinat di peta merah putih kita. Salam dari ujung Sabang sampai Merauke, Nusantara dijaga.